Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Sulaka Sikri. Saya dari Prodi Sistem Informatika. Di sini ingin menjelaskan tentang sejarah Pancasila. Pembentukan BPUPKI menjelang kekalahan Jepang di akhir Perang Pasifik. Tentara penduduk Jepang mencoba mencari simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia dengan membentuknya Dokuritsu Junbi Tyosakai atau BPUPKI untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan bangsa Indonesia oleh PM Jepang saat itu, yaitu PM Kuniaki Koiso. Pada tanggal 1 Maret 1945, pada persiapan pembangunan Jawa Baru, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Tyosakai atau BPUPKI dengan janji Jepang untuk membentuk BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI diresmikan dengan jumlah anggota sebanyak 67 orang, terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan Jepang. BPUPKI diketuai Dr. KRT Raciman Wedioningrat dengan wakil ketua RP Suroso dan Ichibange Yashio dari Jepang. BPUPKI bersidang sebanyak 2 kali dalam 1 kali sidang tidak resmi. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang pertama BPUPKI. Undang Dasar mengenai usulan dasar Indonesia negara secara beruntun dikemukakan. 1. Persatuan Kekeluargaan Keseimbangan. Ini dikemukakan oleh Muhammad Yamin. 1. Persatuan Kekeluargaan Keseimbangan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan sosial. Ini dari Supiman. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan sosial. Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 Kebangsaan Indonesia, Internasional atau Kemanusiaan, Mufakat dan Demokrasi, Kesejahteraan Sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Dari 5 dasar dapat diperas menjadi 3 dasar, yaitu sosionasionalisme, 2 sosiodemokrasi, 3 ketuhanan. Diperas lagi menjadi 1, yaitu gotong royong. Pada akhir masa persidangan, BPUPKI membentuk tim kecil yang beranggotakan 8 orang yang bertugas menampung saran-saran usul-usul dari konsepsi para anggota. Anggota panitia yang terdiri atas 8, yaitu Ir Soekarno, 2 Kiai Bagus Haji Kusumo, 3 Kiai Wahid Hasyim, 4 Mr. Yamin, 5 M. Sutarjo Karto Hadi Kusumo, 6 A. Maramis, 7 Otto Iskandar Dinata, 8 Dr. Muhammad Hatta. Sudah sidang Chuo Sangiin, pada saat yang dibentuk pemerintahan pendudukan Jepang, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Ini membentuk panitia kecil lainnya dengan 9 anggota yang lebih dikenal dengan panitia 9. Naskah Mukadimah yang didatangi 9 anggota dibawa di sidang BPUPKI pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Datang Mukadimah disepakati oleh BPUPKI dalam alamnya kesempatan Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara. Sore 17 Agustus 1945 telah mengumumkan kemerdekaan RI. Muhammad Hatta menerima utusan dari Indonesia Timur yang menyatakan keberatan akan diisi sila pertama sebagaimana Piagam Jakarta tidak mewakili mereka, maka kemungkinan mereka akan melepaskan dari Indonesia. Oleh karena itu, PPKI pada tanggal 1 Agustus memutuskan mengesahkan Undang-Undang 1945, memilih dan mengangkat Ir Soekarno sebagai Presiden RI, Dr. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. 3. Komite Nasional Pembantu Tugas Presiden sebelum DPR dan MPR terbentuk. Perubahan materi undang-undang
undang-undang yang dihasilkan. 1. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Kalimat ketuhanan dan menjalankan syariat Islam bagi pemilih-pemilihnya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Pada anak kalimat pada pembukaan. Dan yang keempat, menurut kemanusiaan dan adil diganti dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Nama saya Harisul Azikri, NIM saya 0572431102, Prodi Sistem Informatika. Terima kasih.